Shalom Bapak Ibu. Sungguh satu kesempatan yang indah untuk sore hari ini kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Kita terus-menerus diizinkan Tuhan menikmati ibadah. Dan hari ini Tuhan memberikan satu menu firman yang sebelum saudara mendengar, saya sudah diberkati. Ini adalah lanjutan dari firman Tuhan minggu-minggu yang lalu, masih dalam tema iman yang besar. Sore hari ini judul khotbah kita yaitu pertobatan, iman, dan jawaban doa. Pertobatan, iman, dan jawaban doa. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Israel mendapatkan penghukuman dari Tuhan oleh karena Israel tidak menyembah Tuhan Allah Yahweh, tetapi dia menyembah Baal. Raja Ahab dan bangsa Israel sudah bercabang hati. Akhirnya Tuhan mendatangkan kekeringan atas negeri itu. Ya, sama dengan banyak orang ketika lari meninggalkan Tuhan, ujungnya kekeringan rohani. Bisa jadi kematian rohani, kegersangan. Israel juga mengalami seperti itu. Tetapi oleh karena Raja Ahab sudah demikian dipengaruhi oleh istri yang tidak takut akan Tuhan, maka Ahab pun sebagai Raja Israel ikut menyembah Baal. Bahkan di dalam perbincangan 1 Raja-Raja 18 ayat 17, kita kemarin mendengar bahwa Raja Ahab menuduh Nabi Elia. Nabi Elia dituduh, engkau yang menyebabkan kami semua celaka. Engkau itu yang mencelakakan Israel. Ahab beranggapan bahwa kekeringan ini akibat dari Elia tidak mau menyembah Baal. Oleh karena itu Baal menghukum dengan kekeringan selama 3 tahun. Bahkan dari referensi lain dikatakan 3,5 tahun. Demi mendengar tuduhan itu, Elia dengan lantang menjawab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini mengikuti para Baal. Saudara, dewa Baal ini dewanya orang Kanaan, bangsa Sidon. Lakinya Baal. Perempuannya, wanitanya, istrinya Asyera. Minggu yang lalu kita belajar 450 nabi Baal, imam Baal. Dan 400 nabi Asyera. Elia tidak mau dipersalahkan karena memang penyebab daripada kekeringan. Oleh karena Ahab dan Israel sudah bercabang hati meninggalkan Tuhan. Lalu bagaimana untuk membuktikan siapa yang benar? Tentu ini masalah diselesaikan. Yang benar yang mana? Tuduhan Ahab atau tuduhan Elia? Demi menyelesaikan masalah itu, maka Elia membuat tantangan publik. Tantangan publik ini dimaksudkan untuk membuktikan siapa Tuhan yang hidup. Lalu diaturlah tantangan publik, ayo sembelih 2 ekor lembu. Lalu minta api dari Tuhan. Kamu minta api pada Baal, aku akan minta api pada Tuhanku. Siapa? Tuhan yang hidup. Nabi Elia pun juga memberikan teguran kepada bangsa Israel. Pada ayat yang ke-19 dikatakan, berapa lama lagi
kamu berlaku timpang, bercabang hati. Kalau itu Allah, ikutlah dia. Kalau Tuhan itu Baal, ikutlah dia. Ayo buktikan. Tantangan publik itu pun jadi dikumpulkan di Gunung Karmel. Orang Israel yang udah menyembah Baal dengan para nabi Baal jumlahnya banyak. Sedangkan Elia hanya seorang diri. Saudara, makanya kita belajar. Kadang hamba Tuhan sering diperhadapkan kepada jumlah yang besar yang berbeda. Jumlah belum tentu benar. Anggapan orang pada umumnya belum tentu benar. Terbukti Elia seorang diri. Hanya aku seorang diri. Lalu Elia mempersilahkan. Oke, kamu sembelih dulu, kamu olah sapi. Mereka akhirnya menata kurban. Dagingnya mulai ditata. Dan dari pagi sampai siang mereka memanggil-manggil kuasa Dewa Baal supaya nurunkan api dari langit. Sampai capek siang enggak ada jawaban. Elia pun mengejek, ayo panggil lebih keras. Mungkin Baalmu ini sedang tiduran, sedang bepergian. Ya. Panggil lebih keras. Elia mengejek. Dipanggil lebih keras, teriak-teriak sampai menoreh-noreh tubuh, sampai mengiris-iris tubuhnya. Enggak datang sampai sore. Kelelahan, bahkan beberapa mati. Saudara, lalu giliran Elia. Udah tim out, waktu habis, sekarang giliran saya. Elia. Dia berkata, mari mendekatlah. Instruksi pertama, mari mendekatlah. Begitu mendekat, ayat 30, Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Karena mezbah Tuhan sudah diruntuhkan. Memperbaiki mezbah Tuhan berarti mendekat kepada Tuhan dan memperbarui ibadahnya kepada Tuhan. Ayat 31, Elia mengambil 12 batu, disusunnya batu yang merupakan lambang daripada Israel. Untuk mengingatkan kembali bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang menerima perjanjian itu. Setelah selesai, untuk menegaskan bahwa Elia punya Tuhan yang hidup, dia perintah guyur dengan 4 buyung. Ya. Ayat 35, guyur dengan 4 buyung. Diguyur, akhirnya dagingnya basah. Tidak hanya dagingnya, kayunya pun basah. Batunya pun basah, tanahnya pun basah. Guyur lagi, perintah 4 guyung lagi. Sampai ketiga kali, 12 gayung. Sampai paritnya penuh air. Lalu Elia mulai berdoa. Tapi unik doanya, dia tidak minta api. Dia enggak ngomong, api turunlah. Enggak. Kita bisa lihat pada ayat 36, Elia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biar diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan perkara ini. Saudara lihat ayat 36. Lalu ayat 37, Elia berdoa, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Tuhan, engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. 3 poin doa yang dinaikkan oleh Elia, biar mereka tahu engkaulah Tuhan. Yang kedua, biarlah mereka tahu bahwa akulah nabi yang kau utus. Yang ketiga, biar mereka bertobat. Enggak ada disinggung api. Saudara, setelah Elia berdoa, kita lihat pada ayat yang ke-38. Lalu turunlah api yang menyambar habis kurban kayu. Kurban
kayu, batu, tanah, bahkan air dalam parit pun dijilatnya habis. Saudara tahu, ini adalah satu fakta, satu bukti bahwa Tuhan yang dapat menurunkan api yaitu Tuhan Allah. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Elia. Demi kemenangan ini maka Elia merintahkan bunuh semua nabi Baal. Mereka dibunuh di sungai Kison. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Saudara, ini belum ending, belum cerita. Karena sebenarnya bagian dari ayat ini baru pendahuluan. Ini baru Baal dikalahkan. Tetapi masih ada tugas yang harus dikerjakan Elia ketika mengawal janji Tuhan, yaitu turunnya hujan. Saudara, setelah Elia mengalami kemenangan, lalu Elia melanjutkan tugasnya untuk menyaksikan bagaimana Tuhan menurunkan hujan. Saudara, dari cerita di atas kita dapat belajar bahwa pertobatan harus dimulai dari menyingkirkan semua berhala yang mengikat kehidupan orang percaya. Karena sekarang ini banyak orang percaya yang tidak sadar. Sekali lagi, tidak sadar sudah diikat oleh ilah zaman ini. Sehingga melupakan Tuhan. Melupakan semua perjanjian dengan Tuhan atas hidupnya, atas keluarganya. Oleh karena itu, datanglah, mendekatlah, perbaiki misbah dalam hidupmu, dalam keluargamu. Ingat, semua janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan berikan dalam hidupmu. Bertobatlah sekarang juga. Maka Tuhan akan menyatakan kasih setia-Nya. Amin, saudara. Saudara, doa dari Nabi Elia yaitu doa yang minta kepada Tuhan supaya bangsa Israel mengakui Tuhan yang hidup itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Supaya Israel mengakui Elia ini sebagai nabinya, bukan dewa Baalnya. Supaya Israel juga berbalik dan bertobat. Dan pertobatan orang percaya selalu dimulai dari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pintu gerbangnya. Pertobatan iman. Menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam hidupnya. Dan tidak boleh ada ilah lain. Selanjutnya melalui pimpinan Roh Kudus, melalui karya Roh Kudus. Maka orang percaya harus belajar. Terus meninggalkan manusia lama. Membiarkan dirinya dipimpin untuk bertumbuh. Untuk berubah semakin dekat kepada Tuhan. Mengalami perubahan hidup untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara. Berminggu-minggu kita sudah belajar iman yang besar. Saya mau tanya, apa dasar iman yang besar? Apa dasar iman yang besar? Dasar iman yang besar yaitu perkataan Allah sendiri. Yaitu firman Tuhan, yaitu janji Tuhan. Iman kita tidak boleh berdasar kepada keinginan diri sendiri.
Tidak boleh berdasar dari ego, tidak boleh berdasar pada kepentingan diri sendiri. Iman yang kecil, yang kurang percaya, harus menjadi iman yang selalu bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu adalah iman yang selalu disertai dengan ketaatan, kerendahan hati. Iman yang besar juga harus mengalami rela dibentuk, mengalami ujian demi ujian, dimurnikan supaya bisa menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan digenapi atas hidup. Saudara, apa dasarnya Nabi Elia begitu mengalami satu kemenangan yang luar biasa? Dia mengalami kemenangan atas Baal. Dia yakin Tuhan akan mencurahkan hujan. Perhatikan. Jangan sampai ada orang yang punya iman yang ngawur. Iman yang membabi buta. Iman itu pasti dasarnya firman Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan sendiri. Makanya sulit sekali ya. Kalau ada orang yang punya ngomong, saya punya iman yang besar. Enggak pernah baca firman. Nonsen. Wah, saya punya iman yang besar. Tapi dia tidak pernah bersekutu, tidak mencintai firman. Oh, dasar iman yang besar itu pasti perkataan Tuhan kok. Pasti firman Tuhan. Maka begini, Elia pun juga dia mendasarkan semua pelayanannya kepada firman. Apa firmannya? Ketika kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang 1. Elia selalu ingat. Tuhan pernah mengatakan apa? Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ini dasarnya. Dari 1 Raja-Raja pasal 18, Tuhan bicara, aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Itu yang dipegang Elia. Ya. Saudara, lalu untuk mewujudkan janji Tuhan itu bagaimana? Nah, kita ini belajar. Hari ini kita belajar. Bagaimana mewujudkannya? Ternyata untuk mewujudkan janji Tuhan itu ada liku-likunya, saudara. Kita akan belajar pada ayat berikutnya. Apa langkah-langkah yang dilakukan Elia agar janji Tuhan tentang hujan itu dapat diwujudkan? Butuh tindakan. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 2 ayat 20. Hei manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Perhatikan, untuk mewujudkan janji Tuhan, Elia pun mesti harus melakukan sebuah tindakan iman. Setelah mengalahkan Baal, Elia tidak berpangku tangan. Oh, yang penting udah menang kok. Oh, ada tindakan iman. Dia tidak berdiam diri, dia tidak hanya menunggu. Bukan, itu iman yang mati. Walaupun sudah tahu pasti akan turun hujan, tetapi Elia melakukan tindakan iman. Tindakan iman yang apa? Coba lihat, cek di ayat 42. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah selesai semua Nabi Baal dibunuh, dia mempersilahkan Ahab raja, pulanglah, makanlah minum. Dari pagi sampai petang rajanya belum makan minum. Walaupun ini jelas raja yang menyembah Baal, tapi Elia tahu dia tetap masih menghormati. Persilahkan makan minum, aku mau naik ke puncak gunung Karmel. Apa yang dilakukan? Dia berdoa. Perhatikan. Naik gunung adalah tindakan untuk membiarkan hidup kita di bawah Tuhan, next level.
Naik gunung, next level adalah tindakan untuk menyerahkan hidup kita, membiarkan diri kita kepada Tuhan. Ketika dia membawa hidup kita naik ke level berikutnya, rohani level berikutnya, kita harus nurut. Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi. Fokus kepada apa yang bisa Tuhan lakukan atas hidup kita. Tuhan mengerjakan semua atas hidup kita. Fokus pada maunya Tuhan. Jangan berfokus pada masalah. Kalau kita berfokus masalah, masalahnya semakin besar. Jangan berfokus kepada keterbatasan kemampuan kita. Naik. Mendekat kepada perkenanan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan mau tinggal di bawah. Kalau orang Kristen maunya tinggal di bawah, tidak mau di bawah Tuhan naik, ya kita akan hanya melihat perkara-perkara di bawah. Perkara di bawah berarti apa? Jauh dari perkenanan Tuhan. Saudara, ini loh pemimpin yang luar biasa. Sudah mengalami kemenangan gak sombong. Dia tidak naik ke Gunung Karmel lalu petantang. Wah udah menang ini, enggak. Mesti tuntaskan pekerjaan. Dia naik ke gunung, berdoa dengan posisi yang sangat sulit. Ini. Saudara, posisinya mukanya ke tanah. Di antara kedua kakinya. Berarti Elia membiarkan dirinya di bawah next level, naik ke gunung. Di gunung dia merendahkan diri. Amin. Di gunung pun Elia merendahkan diri. Loh, banyak loh orang udah baru sedikit sukses saja udah sombongnya minta ampun. Belum jadi Jokowi ya. Belum jadi Lim Seyong ya. Kalau jadi Lim Seyong janganlah ya, dia udah meninggal ya. Jadi Hartono ya. Belum jadi kaya raya maksudnya. Wah, udah sombongnya. Jangan. Merasa lebih hebat, merasa lebih rohani. Wow. Saudara, ketika Tuhan akan menggenapkan janjinya atas hidupmu, tetap rendah hati. Merendahkan diri. Berdoa berarti mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat, yang berkuasa. Saudara, berapa di antara saudara-saudara yang senang hidupnya itu di bawah, senang hidupnya biasa saja. Kalau di bawah naik ke level yang lebih tinggi, enggak Tuhan. Suruh belajar ini enggak mau. Terima tantangan sedikit, loyo, letoy. Ya, hidupnya saya lemes gitu kan. Ya, kemarin saya ngonseling seorang muda, dia ngomong, wah stres Pak, gini-gini. Saya ngomong, kowe iki ngopo? Gaweamu ngopo? Tantanganmu ngopo? Lah kok stres? Kowe rung dadi kaya aku. Ya. Kecuali kalau kamu itu wah nangani proyek apa, kalau kamu itu nangani sebuah pelayanan apa. Lah kowe iki gaweamu gertangi turu ngombe, minum, minta duit kok stres. Banyak loh orang muda yang dibuat oleh iblis setan itu. Enggak bisa, sulit dibawa naik level. Karena apa? Karena hanya ngurusi perkara-perkara di bawah. Gosip ini itu kepahitan, enggak penting itu. Ngurusi omongan orang, status orangnya diurus apa enggak kebangetan ya. Status uangnya dipikir, wah kok ngono ya, nulis ngono ngopo ya. Aduh ya Tuhan, makanya jangan terlalu banyak HP. Jangan terlalu banyak baca yang ndak-ndak. Udahlah. Ya. Elia dibawa Tuhan naik tinggi dan hebatnya apa? Dia tidak sendirian. Ayat 43, Elia ini naik itu bersama diikuti bujangnya. Ya. Diikuti bujangnya. Ini gambaran seorang pemimpin yang naik tinggi, lalu yang dipimpin juga mau naik. Ya, banyak pelayanan gereja tidak bisa maju. Kalau pemimpinnya naik tinggi,
Nanti malah wah Bapak itu jalannya 90 km, saya ini bisanya hanya 30 km. Ngeluh, saudara. Banyak juga gereja mengalami perpecahan karena pemimpinnya ini larinya luar biasa. Yang dipimpin nggak bisa diajak maju. Ini Elia naik tinggi, bujangnya ikut. Bahkan naiknya sampai ke puncak gunung. Apa yang dikerjakan? Elia berdoa. Bujangnya kerjasama, ngamati. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat. Lalu berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi sampai 7 kali. Nah ini poin yang saya ingin saudara belajar. Ini ujian iman. Perhatikan. Tuhan kadang membuat hidup kita itu kadang enak, nyaman, mengizinkan. Sekali doa turun api, bung. Tinggal nunggu hujan. Elia doa kenceng. Lihat ada apa? Enggak ada apa-apa. Maksudnya itu barangkali ada awan atau ada tanda-tanda hujan, ada gerimis gitu kan. Ya. Tapi Elia mendengar jawaban dari bujangnya, enggak ada apa-apa. Lalu dia ngomongin lagi, lihatlah lagi, lihat lagi. Gunung Karmel, dia bisa lihat laut, lihat lagi. Lapor, enggak ada apa-apa. Ya. 3 kalinya, lihat lagi. Lapor, enggak ada apa-apa. Kira-kira kalau saudara yang jadi bujangnya Elia, disuruh lihat sampai 7 kali itu kira-kira saudara bagaimana? Yuk jawab. Hah? Gimana kira-kira Pak Tim? Sudah ditaksa, enggak ada apa-apa kok, lihat terus. Iya. Saya tahu. Ini Elia baru saja sukses sekali doa, api turun. Wow, dahsyatnya. Api turun, boom. Air aja dijilat habis. Tapi sudah sampai suruh lihat 7 kali tidak ada tanda apa-apa. Saudara, ini tipe gambaran pemimpin yang tekun. Gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi. Kenapa? Wong Tuhan sudah berjanji menurunkan hujan. Amin. Imannya kan dasarnya firman. Ini ujian. Kalau doa pertama belum dijawab, ya doa lagi. Makanya firman Tuhan katakan bertekunlah di dalam doa. Tekun dalam doa, jangan mudah putus asa. Kalau kita belajar dari pengikutnya, bujangnya, ini bujang yang luar biasa. Udah disuruh lihat, nggak ada tanda. Lihat lagi. Oh, coba kalau saudara yang disuruh 4 kali, wes delok dhewe wong kandhani wis ping 5 ket mau diomongi ra nang apa-apa kok. Pasti ngeyel gitu saudara. Coba lihat jemaat kalau pemimpin gagal, wah sekali gagal aja udah dihakimi luar biasa. Kalau berhasil wis biasa. Hati-hati saudara. Makanya begini, Elia ini membawa bujangnya naik supaya bujangnya juga punya pengalaman rohani. Seringkali saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara sebagai jemaat, kalau pemimpinnya ngomong ayo naik, supaya melihat. Gitu loh. Saya ini kalau sepedaan sering ke Celongop, ya sering ke Punggung Naga yang sana ini, sering ke tempat tinggi-tinggi. Kalau udah di atas gunung, saya lihat gerejanya mana ya? Wah ini enak saudara. Rawan Jimbung dia, wah enak gitu kan. Coba sekarang tak tanya, Rawan Jimbung mana? Dan lihat gak? Enggak lihat dalam ruangan kok. Iya. Tapi kalau dari atas, kelihatan nih Rawan Jimbung itu, kelihatan. Semakin kita naik, semakin tinggi kita bisa melihat banyak hal. Amin. Punya wawasan. Ini. Makanya hati-hati ketika jemaat itu ngerti, hamba Tuhan ngerti gembalanya sedang bawa kita naik tinggi. Jangan suka komentar yang ndak-ndak. Ngopo meneh? Wis ngopo meneh?
Wis ngapa meneh gitu kan. Apalagi kalau nggak mudeng diem. Nanti tahu. Supaya mudeng ikutlah naik. Supaya kamu ngerti di atas ada sesuatu. Ya, saudara, makanya hati-hati saudara. Jangan kita ini ada yang jadi jemaat yang suka komentar karena nggak ngerti. Nanti saudara berhadapan dengan Tuhan. Saya yakin di sini nggak ada. Yang ada di sana. Di Moskow dan di Afrika ya. Hati-hati. Percaya. Ini bujang percaya pada pemimpinnya. Wis percaya. Lah pemimpinnya ini nabi kok. Dengar suara Tuhan. Ini. Saudara tahu nggak? Elia juga sangat percaya. Kenapa? Karena Elia ternyata sudah mendengar desau hujan turun. Makanya dia semangat. Udah kedengaran ini. Saudara, kalau kita melihat dari peristiwa ini, kita akan belajar. Elia pun juga tidak mengalami patah semangat. Terus suruh bujangnya naik. Ya. Elia terus menerus dia tidak putus asa. Suruh bujangnya naik ke atas. Ini. Saudara, baru pada yang ketujuh kalinya bujangnya teriak. Ayat 44. Wah! Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Wah. Ini bujangnya ketujuh kali baru lihat. Wow! Awan kecil sebesar telapak tangan. Mungkin dia ngukur gini ya. Wah, telapak lapor gitu kan. Telapak tangan. Timbul dari laut. Lalu Elia ngomong, pergi katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Wah, ini Elia percaya, ini hujannya bukan hujan main-main, pasti hujan yang besar. Iya, saudara. Saudara tahu enggak? Ini awannya baru kecil sebesar telapak tangan. Orang yang beriman tetap percaya. Dia tetap percaya walaupun Tuhan hanya memberi tanda yang kecil. Tanda yang kecil itu kalau dari Tuhan mantap. Dan ketika kita percaya, walaupun tanda kecil sudah cukup meneguhkan dan melatih iman kita untuk mempercayai Tuhan. Orang yang imannya kecil tidak peka akan tanda Tuhan. Mungkin dia akan berkata, awannya kan cuma kecil, cuma sebesar telapak tangan. Sebentar lagi ini saja dihembus angin hilang, bubar gak jadi hujan. Namun bagi orang yang punya iman yang besar, pertanda walaupun cuma sebesar telapak tangan, kalau dari Tuhan, itu akan menjadi peneguhan jawaban doa. Menjadi peneguhan jawaban doa. Amin saudara. Makanya begini, ketika Elia ngelihat, loh kok cuma sebesar telapak tangan. Oh, dia tetap percaya. Saudara, dulu ketika Tuhan naruh kerinduan untuk kita punya sekolah teruna bangsa, enggak ada dasarnya, enggak ada uang, enggak ada apapun. Itu terjadi tahun 99. Enggak ada apapun, enggak ada dasarnya. Tapi Tuhan sudah bicara. Ketika itu Pak Munir, ketika saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Akadesi, Pak Mit mau dirikan untuk TK. Wah, bener jawaban Tuhan. Pak Munir manggil saya. Lalu dia menyodorkan isi proposal. Cuma 1 lembar proposalnya. Saya isi. Sekian hari kemudian
Itu dananya, saya masih ingat. 31 juta sekian ratus ribu tersedia. Wah, puji Tuhan. Ya. Tapi kita mau di mana? Ini juga belum milik kita. Tuhan bicara, akan kuberikan kepadamu. Udah selesai. Bangunnya bagaimana? Tuhan bicara, kamu datang ke hambaku di Jogja. Saya datang. Saya cerita, saya ngomong, saya punya visi gini. Oke Pak, saya mau bantu. 2 minggu lagi Bapak ke sini. Saya pulang, 2 minggu lagi saya datang. Pak, gimana Pak? Iya Pak, saya juga sudah berdoa. Saya bantu Pak. Wah, dengan tergesa-gesa saya tanya, bantu berapa? Jangan tanya berapa Pak. Nanti kalau saya bantu, kalau nggak selesai gimana? Terus saya bantu sampai selesai. Waduh, dibangunkan, puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, nggak ada dasar, tapi dasarnya firman Tuhan. Ya. Tuhan taruh untuk kita punya youth center. Saya pengen punya youth center. Karena itu janji Tuhan. Nggak ada dasar. Ketika YCI memberi kesempatan kepada kita untuk mengirimkan proposal CIV, saya juga ragu-ragu. 3 tahun itu nggak ada reaksi apa-apa. Lama. Ya. Tapi ketika satu hari salah satu staf ngomong, Pak, CIV-nya sudah disetujui. Puji Tuhan. Kita mulai bangun youth center walaupun ada banyak keterbatasan. Saya berpikir, kalau youth center terbangun, kita punya aula, kita bisa ibadah di situ. Ibadahlah kita pagi dan sore. Harapan saya langsung segera bangun, tapi juga nggak ada duit. Sampai harus menunggu. Akhirnya apa? Tuhan bicara, 2 Oktober bangun. Tandanya apa? Oh, tandanya hanya awan kecil telapak tangan. Seorang hamba Tuhan ngomong dengan saya, Pak, mbok gerejamu itu dibangun tuh Pak, om punya banyak duit kok. Waduh, haleluya. Dia yang melihat, saya nggak ngelihat. Dia yang melihat punya banyak duit, berarti ada duit banyak. Saya anggap yang ngomong ini Tuhan. Amin. Lalu ada seorang yang bukan jemaat juga ngomong, Pak dibangun Pak. Lalu ada tanda, salah satu jemaat ngirimkan besi, tanda. Besi berapa? Walaupun itu merupakan bagian dari kebutuhan fondasi, tapi kita masih butuh banyak. Ada seorang anak Tuhan yang, Pak, malam-malam, Pak saya titip besi Pak. Wah aku udah punya tempat, titip Pak, ini truknya udah di jalan, gak punya tempat. Saya ngebel Mbak Parni Bandung, Mbak aku mau pinjam tempat, temenku titip besi. Titip di situ, si 1 truk penuh itu, besi penuh. Waduh aku tuh udah enak, akhirnya diturunkan. Sampai berjam-jam, sampai kita itu bayar tenaga 3 hari hanya untuk menata. Butuh besi, gur dititipi besi. Sudah tahu enggak itu? Besi nganggur kodanan itu. Nganggur. Pas bangun, kita enggak punya besi. Saya tanya pada yang titip, Pak lanjenengan titip besinya aja nggih napa? Nggih mboten nggih napa-napa. Loh lagi piye to iki? Bisa enggak dipakai untuk gereja? Dipakai aja. Wah harganya berapa? Udahlah. Itu besi nilainya banyak Pak. Tapi sama gereja dibayar 20 juta saja. Uangnya diangsur. Haleluya. Ini bukan lagi sebesar telapak tangan. Udah mulai sebesar ini. Udah tanda-tandanya semakin jelas. Saudara. Mungkin bagi sebagian, wah nih Pak Mit nekat ini. Enggak punya apa-apa. Kita bangun. Ingat saudara. Tanda dari Tuhan walaupun kecil. Sudah merupakan peneguhan. Amin. Belajarlah bertumbuh untuk dekat Tuhan. Membedakan ini dari Tuhan, ini bukan. Ini tanda dari Tuhan, ini bukan. Elia walaupun dia hanya melihat sebesar telapak tangan. Wah. Itu merupakan jawaban doa. Kenapa saudara? Perhatikan. Awan yang kecil tadi sebesar telapak tangan tadi. Perhatikan firman Tuhan. Ayat 45 katakan apa? Ayat 45 dengan jelas katakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Saudara, coba sekarang praktek semua ya. Ini bukan TK ya, bukan TK, tapi ini praktek. Coba saudara sekarang pejamkan mata dan dibuka lagi. 1, 2, 3.
Ya, sekejap mata. Sekejap itu berarti apa? Kalau dari Tuhan walaupun cuma sebesar telapak tangan, Tuhan dalam sekejap dapat mengubah awan kecil itu menjadi awan badai dan turun hujan. Amin. Engkau yang hari-hari ini terus sampai lelah. Aku kok lelah yo, kok aku tuh belum dijawab Tuhan. Aku kok lelah, kok sepertinya ikut Tuhan kok semakin sengsara. Ikut Tuhan kok seperti katanya janji Tuhan kok seperti ini aku lelah. Perhatikan, engkau perlu melatih panca indera rohani. Lihatlah yang dari Tuhan. Amin. Terakhir apa jadinya? Betul-betul turun hujan yang lebat. Ini gambarnya kurang lebat itu ya. Saya nggak tahu lagi milih gambarnya bagaimana. Tapi itulah cukup menolong saudara lah. Wah, bangsa Israel bersorak-sorai. Hujan yang lebat dalam sekejap. Tuhan tidak menurunkan gerimis, hujan rintik-rintik. Tapi Dia buat awan, badai dan turun hujan. Saudara, ini bisa terjadi atas kehidupan kita. Yang namanya pembalikan keadaan. Ketika ada pertobatan, seluruh Israel sujud ke tanah dan berkata, Tuhan, Dialah Tuhan. Allah, Dialah. Maka Tuhan menggenapkan janjinya atas Israel. Hujan turun. Demikian juga bisa terjadi atas kehidupan kita. Setelah Baal dihancurkan dari kehidupan orang percaya, disusul dengan pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Raja, penguasa tunggal atas hidup kita. Walaupun masih disertai dengan serangkaian kegagalan, ujian demi ujian. Namun Tuhan sanggup menggenapkan janjinya. Tuhan sanggup menggenapkan janjinya dengan menurunkan hujan, pemulihan, kekeringan diganti dengan kelimpahan. Hidup yang putus asa diganti dengan hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang jauh dari Tuhan diganti dengan hidup yang dekat kepada Tuhan. Sampai saat terjadi pemulihan atas kehidupan kita. Amin. Amin. Iya. Saudara, di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Adakah di antara saudara yang masih menikmati kehidupan punya Baal, punya ilah-ilah? Adakah di antara saudara-saudara yang masih menyimpan dosa, menyimpan akar pahit, menyimpan ilah-ilah, menyimpan sesuatu yang dipikirkan melebihi Tuhan? Hari ini bertobat. Israel memulainya dengan bertobat. Bertobat. Lalu biar hidupmu dibawa next level. Berdoa. Lalui ujian-ujian iman. Dan biarlah Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, saudara lihat ke depan, membalikkan keadaan. Amin. Saya memang sengaja tidak pernah share. Saya ada Facebook tapi pasif. Saya dibuatkan Instagram tapi pasif enggak nih. Saya bukan orang sosmed. Tapi ketika di sini, kemarin ketika kita Natal hamba Tuhan, banyak yang, loh Pak Mit, kapan bangunnya ini kok tahu-tahu jadi? Membalikkan keadaan. Banyak sahabat, saudara yang ketika di sini bingung, loh kok jadi begini? Ya, saudara, yang penting hidupmu fokus pada Tuhan. Jangan mau tinggal di bawah, biarkan next level naik lebih tinggi. Jangan ngelihat pada masalah-masalahmu. Lihatlah kepada apa yang bisa Tuhan lakukan. Amin. Amin. Benar loh saudara. Ingat loh ini. Saya nggak tahu loh. Kenapa saya khotbah iman yang besar sampai 6 kali. Saya ditanya sama Mbak Titis. Pak, temanya apa bulan ini? Iman yang besar. Saya juga loh. Tuhan, tema iman yang besar dari mana ini? Udah iman yang besar. Sama dengan dulu ketika sebelum gempa. Saya ini 4 bulan sebelum gempa. Saya udah ngomong. Akan terjadi sesuatu yang besar. Jemaat doa. Ya. Saya udah ngomong, nanti akan terjadi sesuatu. Sampai kurang 10 menit terjadinya gempa. Saya bangun. Saya ngomong sama istri, Mah,
sing goreng dipateni. Berbeki, pateni. Anak-anaknya tadi, TV dimatikan, matikan. Sekarang kumpul. Itu menit-menit, detik-detik sebentar terjadi gempa. Lalu saya ngomong, ayo kita doa. Doa, begitu amin. Reg. Benar saya. Suatu saat ketika saya main bulu tangkis malam-malam, ketika bola masih hidup begini, saya letakkan, saya lari, saya lihat gunung. Enten apa pamit? Saya enggak tak pangsuli, saya cuma lari keluar gedung di Ganti Parno, saya lihat gunung. Wah, sini tuh, waduh, ada sesuatu. Saya ngomong, kula mboten nutuke. Enten apa Pak? Saya cuma diam, saya doa. Tuhan, saya cuma minta belas kasihan Tuhan. Saudara mesti percaya. Ada orang-orang, ada hamba Tuhan yang Tuhan taruh. Saya ini sering jerit sama Tuhan. Tuhan, saya ini punya pelayanan yang Tuhan percayakan. PPA Utara, enggak punya gedung. Dulu kita pakai 14 tahun, enggak bisa diperpanjang. Kita harus pinjem. Aduh, nanti bagaimana kalau tempat yang kita sekarang pinjem itu dijual? Situ gini, Tuhan, saya lihat tempat di situ harga tanah minimal udah 3,5. Tuhan, bagaimana ini? Suatu hari saya lagi sama teman ketika kami lagi lewat, saya ngomong, ini loh aku tuh pengen punya tanah 1000 meter di sini. Kita mau bangun pelayanan, 1000 meter aja lah. Ini. Dia ngomong, "Nggih Pak, nanti kita cari yang 2000 meter Pak. Yang 1000 untuk Bapak, yang 1000 saya. Nanti saya yang bayar. Tapi nanti Bapak ya bayar. Ini saya tidak belikan, hanya nalangi." Wah, itu bukan awan telapak tangan ini. Ini awan iPad ini. Saya ngomong, yes, amin. Ya. Tadi kemarin siang saya ini kan mendoakan tanah di Ngelinggi. Kita beli ada 3000 meter, harganya 3,5 M. Saya doa keliling. Saya baru pertama kali doakan tanah kok sampai jatuh, sampai basah semua. Ya, saudara, ada banyak tanah yang dibeli untuk pengembangan, tapi Tuhan aku minta satu. Saya juga nggak tahu kenapa ini ada apa ini. Ya, saya juga nggak tahu ini tidak hanya menyangkut pelayanan, ini juga menyangkut Anda. Kenapa? Khotbah firman Tuhan, iman yang besar. Saya kasih tahu, ada di antara engkau yang mungkin selama ini punya iman yang kecil, iman yang bimbang, maka hidup kita nggak berubah. Amin. Jangan diaminkan. Hidup tidak berubah kok. Enggak Pak, aku pengen berubah. Kalau kita pengen hidup kita berubah, kita mesti pindah dari iman yang kecil, iman yang kurang percaya. Iman yang kecil mengatakan, Tuhan kita akan binasa. Binasa apa ya, wong aku di dalam perahu kok binasa. Seorang bapak juga katakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Itu iman yang kecil. Kita mesti berpindah iman yang besar. Saudara, siapa di antara engkau yang hari ini mau dijamah Tuhan? Katakan, Tuhan jamah hidupku. Jangan bilang engkau tidak butuh Tuhan loh ya, yang muda-muda. Tantangan hidupmu itu semakin hari semakin berat. Beda dengan saya dulu pakai sandal lili, sandal jepit tidak apa-apa. Saya dulu pakai katok kolor apa enggak apa-apa. Sekarang namanya anak muda, tantangannya, tekanannya lebih berat. Ya, HP aja udah. Wah, HP ku lemot, main game kalah ini. Aduh. Nanti itu, saudara yang punya anak-anak kecil tuh, tantangannya semakin berat. Hedonismenya, orang menghargai materialnya lebih berat. Naik apa? Enggak dianggap. Jadi apa? Enggak dianggap. Makanya begini, kita mesti siap memberi hati kita, Tuhan jamah hidupku, biar engkau bawa naik lebih tinggi untuk melihat kemuliaan. Makanya tadi nyanyian, ku kan terbang tinggi di awan. Raja Wali kok, itu nyanyiannya Raja Wali loh. Kalau emprit, ndelesep nyanggon wet glugu gitu kan sudah. Kalau emprit seperti itu. Iya. Kalau Raja Wali, terbang. Ada badai, terbang lagi. Ada badai, terbang lagi mengatasi badai. Amin. Jadi saudara tahu enggak? Bagi Raja Wali, badai itu adalah alat dorongan untuk terbang.
Makanya jangan mudah baper, jangan mudah sakit hati kalau dikomentari orang, dionek orang. Anggap saja, ini ngirim badai naik, ngirim badai naik. Iya. Tadi siapa yang nyanyi? Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Janji Tuhan itu terang. Sebenarnya kalau saudara jalan gelap, nabrak-nabrak. Saudara punya senter, biar padang. Kalau orang punya janji, punya terang, senang. Firman Tuhan katakan janji Tuhan itu terang bagi jalan kita. Begitu kita dengar janji Tuhan, kayaknya jalannya di padang. Makanya hidup itu mesti saudara minta janji Tuhan. Amin. Semakin bersekutu, semakin dengar janji Tuhan. Saudara-saudara siapa yang jarang setel radio Suara Pengharapan. Setiap jam 5 ada saat teduh. Gembala saudara. Jam 5 nikmati firman Tuhan. Ya, jangan habis untuk YouTube aja kan. Habis untuk TikTok saja. Makanya saya suruh bikin TikTok ini dari khotbah-khotbah ini. Ya. Ada banyak hal yang perlu saudara dengarkan. Setiap hari dibawa naik.